Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fiorentina Ciariski dari kelas Agroteknologi A NPM 2002-501006. Di sini saya akan menjelaskan mengenai dinamika populasi dari tanaman Rafflesia zollingeriana Kort yang merupakan salah satu spesies dari tanaman Rafflesia arnoldii. Bagaimana kelanjutannya? Simak. Di dalam suatu ekosistem ini, populasi merupakan hal yang sangat penting. Mengingat bahwa suatu spesies yang mengalami penurunan populasi maka akan menyebabkan kepunahan. Sehingga dapat kita ketahui bahwa dinamika populasi merupakan jumlah individu di dalam suatu populasi yang mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Nah, bukan hanya pengurangan makhluk hidup yang dapat terancam punah, tetapi terdapat kelebihan populasi dalam suatu ekosistem. Nah, yang setidaknya terdapat dua faktor yang mempengaruhi adanya populasi di dalam suatu ekosistem, yakni eksternal dan internal. Lantas, bagaimana nih dinamika populasi dari tanaman Rafflesia zollingeriana Kort yang merupakan salah satu dari 3 spesies Rafflesia yang tersebar di Pulau Jawa? Yuk simak jawabannya. Observasi dilakukan di Bukit Timunan SPTN Ambulu dekat Desa Wonosari dan PTPNA di Guci Putih. Nah, dari dua tempat inilah terdapat 3 temuan populasi Rafflesia zollingeriana. Populasi pertama pada ketinggian 111 mdpl, populasi kedua ditemukan pada ketinggian 149 mdpl, dan populasi yang ketiga ini ditemukan pada ketinggian 141 mdpl. Dengan demikian dari dua tempat ini dapat disimpulkan bahwa terdapat 5 titik penemuan Rafflesia zollingeriana. Nah, pengamatan rutin hanya dilakukan pada populasi yang ketiga, karena dari populasi yang ketiga ini terdapat 6 kenop yang rusak dan kering, dan 8 kenop yang hidup dalam bentuk 1 kopula, 4 kopula braktea, dan 3 braktea. Populasi pertama dan kedua tidak menampakkan kenop baru yang tumbuh, dan populasi kedua juga mati mengering sehingga tidak tampak rekrutmen kenop baru. Dari Siklus Rafflesia, hidup, yakni perkecambahan, perkembangan di dalam inang, munculnya kenop, perkembangan kenop, mekarnya bunga, polinasi, bentuknya buah dan biji, hingga pemenceran biji dan perkembangan biji. Menjadi perkembangan 6 bunga, macam, yakni kopula, kopula brakta, brakta perigon, dan mekar. Nah, tidak ada kenop yang mencapai fase brakta perigon hingga mekar, sehingga belum diketahui bahwa berapa lama kenop akan tumbuh menjadi mekar dalam kurun waktu tertentu. Sehingga dinamika populasi selama 1 tahun menunjukkan bahwa jumlah total populasi yakni sebanyak 17 kenop. Tingkat kematiannya pun 88, dan tumbuhnya kenop baru hanya sebesar 23,5%. Dinamika populasi selama 1 tahun menunjukkan bahwa jumlah total populasi yakni 17 kenop dengan tingkat kematiannya sekitar 88,23%, dan tumbuhnya kenop baru hanya sekitar 23,5% seperti yang ada di gambar berikut. Pembungaan di daerah tropis pada tanaman Rafflesia zollingeriana ini dipengaruhi oleh temperatur, ketersediaan air, hingga pencahayaan. Sehingga menurut BMKG pada tahun 2015, Jawa Timur mengalami kemarau sejak Mei 2015 dan dipengaruhi oleh El Nino hingga akhir tahun. Musim penghujan pun baru dimulai pada November 2015. Jadi pengamatan hanya dilakukan pada 6 bulan musim kemarau dan 6 bulan lagi musim penghujan. Kematian kenop di musim kemarau terjadi sebanyak 73,33% dari total kematian. Kematian tersebut bukan karena gangguan dari hewan seperti landak ataupun babi, namun karena tidak ditemukannya bekas kaki, bekas sungkuran maupun bekas gigitannya. Nah, fase kopula
Copelobractea, Bractea, dan terutama terjadi pada kenop yang tumbuh di satu akar maupun pada kenop-kenop yang tertutup serasa. Kondisi lembab ini yang diduga memicu terjadinya infeksi larva. Namun, faktor cuaca mempengaruhi perkembangan hidup kenop. Suhu harian naik tinggi, kelembapan udara, dan kelembapan tanah yang sangat rendah diperkirakan mempengaruhi suplai makanan dan air sehingga kenop pun tidak tumbuh. Jika dalam satu akar terdapat banyak kenop, maka timbullah persaingan untuk mendapatkan suplai makanan. Ya, kenop baru akan muncul pada bagian akar yang belum pernah ditumbuhi kenop sama sekali. Kenop akan tumbuh dengan subur pada musim penghujan di mana curah hujan yang tinggi, kelembapan udara, dan kelembapan tanah juga cukup tinggi. Dari 12 bulan pengamatan, kenop baru hanya muncul 4 dan yang mencapai akhir hanya 2 saja. Nah, proporsi yang tidak seimbang inilah antara kematian dan tumbuhnya kenop baru dikhawatirkan membuat populasi Rafflesia zollingeriana ini tidak dapat berlanjut. Bunga yang mekar pun belum ditemukan sehingga pendugaan waktu dari fase ke fase hingga fase mekar tidak dapat diduga, sehingga siklus hidup Rafflesia zollingeriana belum dapat dipastikan kembali, sehingga kita dapat sebagai manusia nih dapat melestarikan spesies yang ada dan paling tidak tidak menyebabkan kepunahan pada tanaman yang ada di Indonesia ini, sehingga populasinya masih dapat terjaga kembali. Ya, terima kasih atas perhatian dari penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dan dari pengucapan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya telah mendengarkan penjelasan saya. Mohon maaf jika terdapat kesalahan dalam pengucapan dan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.